Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan para saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 9 ayat 1. Bapak Ibu, kita aturi berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menyediakan hati dan hidup kita, dan kita masuk di dalam penyembahan. Bersama di dalam hati kita mengaku yang demikian, pertolongan atas kehidupan kita adalah di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selamanya dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umatnya. Amin. Saudara-saudaraku, bersama kita akan mendengarkan bahagian firman Tuhan yang disiapkan dari Kolose pasal 3 ayat 13 sebagai nats pembimbing bagi kita di hari ini. Demikian sabda Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Kita merespon akan firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan, kidung jemaat 3 bait yang pertama dan kedua. Bagai bunga terima kasih.
Jemaat disilakan duduk. Saudaraku, bahagian firman Tuhan yang mempersiapkan kita untuk masuk di dalam penyesalan dan pengakuan akan dosa dan pelanggaran kita, kami siapkan dari Lukas pasal 19 ayat yang ke-9 dan ke-10 yang demikian sabda Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sebelum bersama kita memohonkan pengampunan, kita pujikan Kidung Jemaat 467 bait yang kedua. Mari para kepunyaan Tuhan, kita sujud dan merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan seraya memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Dipermuliakanlah nama Tuhan kekal selamanya, Allah yang sempurna dalam kasih dan kebaikan, dalam kemurahan dan pemeliharaan. Allah yang setiap saat ada bersama dalam suka dan duka kehidupan. Dalam setiap suasana, Dikau tetap hadir dan membersamai kami. Berkat-berkat-Mu berkelimpahan terus tercurahkan dalam hidup dan keberadaan kami, tanpa melihat, tanpa menilai, tanpa memandang apa dan siapa kami. Terima kasih Tuhan untuk segenap kebaikan Tuhan yang sempurna atas kami. Di balik itu kami mengakui bahwa terkadang kami terlena, terbawa oleh keinginan hati kami, sehingga terkadang kami tersesat, bahkan hilang dari arah kehidupan yang Tuhan tentukan. Bahkan kami tersesat dan jauh dari apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami bersama mohon ampun, dan kami mengimani bahwa Dikau datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan kami yang hilang dan tersesat. Karena itu dalam kerendahan hati kami memohon, berkenan Bapa mengampuni kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya bagi setiap kita yang dengan penuh kesungguhan dan ketulusan menyesali dan mengakui akan segala dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, maka saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan
berita pengampunan darinya. Oleh karena itu saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri dan kita mendengarkan bahagian firman Tuhan Yesaya pasal 43 ayat yang ke-25 yang demikian. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Kita merespon akan berita sukacita ini dengan Kidung Jemaat 383 bait yang pertama. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan, dan renungan pada minggu hari ini diambil dari kitab Matius 18 ayat yang ke-21 sampai 35. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon terang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terwujud pada saat ini kami bisa berkumpul membangun ibadah pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kuduskan hati pikiran kami sehingga kami dapat mencerna firman yang kami baca maupun yang kami dengar, sehingga firman-Mu akan menjadikan sebagai pelita hidup kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam surga, kami serahkan Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih.
doa dan permohonan kami ini ya Bapa, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman yang terdapat di dalam Matius 18 ayat ke-21 sampai 35, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali." Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan pada pagi hari ini dengan memuji memuliakan Tuhan melalui Kidung Jemaat 55 ayat yang pertama dan kedua. Sehingga hati kami pun penuh
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Saya percaya bahwa kabar kita di hari ini tentunya dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Antara pengampunan dan keadilan adalah tema yang kita renungkan bersama di hari ini, Minggu 13 September 2020. Bapak Ibu Saudara kekasih, ada sebuah kisah nyata yang demikian. Ada seorang wanita berkulit hitam yang usianya kira-kira 70 tahun sedang berada di sebuah ruangan pengadilan di Afrika Selatan kala itu. Di depannya duduk Tuan van der Broek, terdakwa yang telah dinyatakan bersalah karena membunuh anak dan suami wanita itu. Kejadiannya demikian. Beberapa tahun yang lalu van der Broek datang mengambil anak dari wanita itu, menembak dan membakarnya. Beberapa tahun kemudian Tuan van der Broek kembali lagi mengambil sang suami dan pergi. Kira-kira 2 tahun setelah itu van der Broek kembali lagi dan membawa atau mengajak wanita itu pergi ke tempat di mana suaminya berada. Ketika sampai di sana, wanita ini melihat bahwa suaminya dalam posisi terikat dan disiksa. Kemudian mereka memaksanya untuk berada di atas tumpukan kayu kering, dan pada saat itu mereka menyirami seluruh tubuhnya dengan bensin. Sebelum mereka membunuh dan membakarnya, kedengaran doa dari sang suami yang demikian, "Bapa, ampunilah mereka." Kekasih Tuhan, belum lama berselang Tuan van der Broek ditangkap, diadili dan dinyatakan bersalah. Sekarang adalah saatnya untuk menentukan hukuman. Ketika itu para hakim bertanya kepada wanita itu, "Apa yang Anda ingin pengadilan lakukan kepada penjahat ini?" Wanita itu menjawab, "Saya menginginkan 3 hal. Hal yang pertama, saya ingin dibawa ke tempat suami saya dibunuh, dan saya akan mengumpulkan sisa-sisa debu dari jasadnya untuk menguburkan secara terhormat. Setelah itu wanita tadi dengan suara yang pelan, penuh tangis, dia mengatakan bahwa setelah suami dan anaknya terbunuh, dia tidak punya siapa-siapa lagi dalam kehidupannya. Dan karena itu, hal yang kedua yang dia meminta adalah supaya Tuan van der Broek menjadi anaknya. Wanita itu melanjutkan permohonannya. Dia ingin agar Tuan van der Broek datang 2 kali dalam sebulan di tempatnya,
dan melewatkan waktu sehari bersamanya agar dia bisa mencurahkan kasih sayang yang masih tersisa di dalam dirinya. Permohonan yang ketiga adalah bahwa dia ingin agar Tuan van der Broek tahu bahwa dia memberikan pengampunan kepadanya karena Tuhan Yesus telah mati untuk mengampuni. Demikian juga wanita itu masih terngiang dalam telinganya bahwa suaminya saat dibakar dia pun berdoa memohon pengampunan kepada mereka. Dan pada akhirnya wanita itu meminta seseorang mengantarnya agar bisa memeluk Tuan van der Broek sebagai tanda bahwa dia telah memaafkannya. Tuan van der Broek terperangah dan terkejut, bahkan sampai pingsan setelah mendengar ungkapan wanita yang berhati mulia dan juga tulus di dalam mengampuninya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus bertanya apakah sampai 7 kali mengampuni seorang saudara ketika dia melakukan kesalahan dalam sehari. Tuhan Yesus tegas menjawab 70 kali 7 kali. Artinya 490 kali pengampunan yang harus diberikan. Mendengar jumlah pengampunan yang sekian itu, kira-kira apa yang dipikirkan oleh Bapak Ibu? Artinya apa yang muncul di benak ketika mendengar ada pengampunan sejumlah 490 kali? Mungkin kita bertanya, jangankan mengampuni, apakah ada orang yang bisa melakukan kesalahan dalam sehari itu sebanyak 490 kali? Rasanya sulit. Namun esensi dari jawaban Tuhan Yesus adalah dia ingin agar para pengikutnya mengampuni orang yang menyakitinya tanpa batas pengampunan yang diberikan. Seberapapun kesalahannya, terus diberikan pengampunan. Bahkan kalau kita menyimak di dalam introitus tadi, ada ungkapan sama seperti Tuhan Yesus mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Artinya di dalam sebuah pengampunan Tuhan Yesus meminta para pengikutnya melakukan 2 hal. Mengampuni tanpa batas dan mengampuni tanpa syarat. Saudara-saudaraku, ternyata memenuhi syarat pengampunan yang dianjurkan Tuhan Yesus bukanlah hal gampang. Buktinya Bapak Ibu mungkin pernah mendengarkan ada ungkapan atau komentar yang demikian. Aku sudah mengampuninya, sudah memaafkannya, tetapi mungkin hubungan kami tidak sebaik dulu lagi. Ungkapan yang demikian jelas membuktikan bahwa pengampunan tanpa syarat itu adalah bukan hal yang mudah. Namun apabila
tidak bisa mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni, maka tanpa sadar kita sedang berlaku tidak adil kepada sesama. Sama seperti yang terungkap dalam perumpamaan tadi, hamba yang punya hutang besar kepada Tuhan, setelah diampuni, maka dia berlaku tidak adil dengan cara tidak mengampuni hutang dari hamba lainnya yang jumlahnya sangat kecil. Akibatnya apa? Tuhan tadi membatalkan penghapusan hutang. Nah, tujuan dari perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara kekasih adalah Allah ingin agar pengampunan yang sudah diberikan kepada manusia, hendaknya sesama manusia harus meneruskan pengampunan itu. Pertanyaannya, apakah bisa seseorang mengampuni tanpa merasa terluka? Sebagai manusia biasa, tidak bisa. Pasti ada luka di hatinya. Tetapi sebagai manusia yang ditebus dan telah dibaharui, atau sebagai manusia yang telah diciptakan di dalam Tuhan Yesus Kristus secara baru, mestinya manusia bisa mengampuni dengan tulus. Saudaraku, salah satu ciri hidup baru adalah mengampuni seperti Kristus mengampuni. Mengampuni seperti Kristus mengampuni adalah model pengampunan yang tanpa batas dan tanpa syarat atau tulus. Model pengampunan yang mungkin jauh melebihi 490 kali. Model pengampunan yang bisa memulihkan hubungan antara orang yang menyakiti dan disakiti. Model pengampunan yang tidak menyimpan virus dendam dan sakit hati, yang hanya membunuh sukacita dan damai di dalam hati. Saudaraku, wanita dalam kisah nyata di atas telah menerapkan pengampunan yang berkeadilan. Dia meyakini bahwa Kristus telah mengampuninya, maka telah menjadi sebuah kewajiban untuk dia mengampuni betapapun kepada orang yang telah membunuh anak dan suaminya. Dia membuktikan bahwa manusia ternyata bisa mengampuni tanpa syarat. Dia juga membuktikan bahwa pengampunan tanpa syarat akan memulihkan hubungan antara manusia yang telah retak. Kekasih Tuhan, pengampunan tanpa syarat adalah pengampunan yang tulus. Kekuatan untuk mengampuni tanpa syarat telah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita yang hidup di dalamnya. Wanita itu pun juga telah membuktikan bahwa dia bisa mengampuni tanpa syarat. Kini giliran saya dan Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang membenci, sedang tidak menyukai orang yang telah menyakiti, atau kita yang saat ini sedang bertikai, persoalannya bukan terletak pada kita sulit mengampuni atau tidak,
tetapi terletak pada mau atau tidak. Mau atau tidakkah kita mengampuni sesama yang menyakiti kita? Saya percaya Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Bersama kita saat teduh. Saat teduh kita akhiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Saya mengundang jemaat berdiri dan kita memperbaharui akan pengakuan iman rasuli. Demikian pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta anak-anakku semua, sudah tiba saatnya kita menghaturkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, di mana sampai saat ini kita masih diberkati oleh Tuhan, terlebih berkat secara jasmani dan rohani kita. Kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Di dalam kita menyerahkan persembahan, kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 yang demikian firman-Nya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan di dalam kita menghaturkan persembahan, kita sertai dengan kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 289 ayat 8 dan 9. Tuhan pencipta semesta. Dari tangan-Mu asalnya.
serta sekalian benda yang Kau beri. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang setia mengasihi dan memelihara kehidupan kami dari waktu ke waktu, yang setia menaungi dan menyelamatkan dari berbagai ancaman dan kesulitan kehidupan, yang setia memberkati kami dalam segala situasi kehidupan. Kami datang kepadamu Tuhan dalam segala keberadaan yang penuh kecemasan, yang penuh keprihatinan tentang keberlanjutan hidup kami di masa-masa yang akan datang. Kehidupan kami sebagai keluarga, kami memohon agar tangan Tuhan yang ajaib menjamah dan meneguhkan, agar kami tetap kokoh dalam menjalani hari-hari hidup pemberian-Mu. Kami menyerahkan anak-anak yang sedang studi, anak-anak kami yang merindukan pekerjaan, anak-anak kami yang merindukan teman hidup. Biarlah kuasa-Mu membersamai, kekuatan-Mu menyertai dan berkarya dalam setiap keberadaan keluarga-keluarga kami. Tuhan berkenan menolong gereja-Mu, menolong dan memberkati para pelayan dan hamba-hamba-Mu. Biarlah mereka tetap diberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus mengupayakan model-model pelayanan untuk menjawab akan kebutuhan dan kerinduan umat untuk tetap dekat dan menyembah Dikau. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong upaya pemerintah yang tentunya menguras energi dan daya untuk tidak hanya mengatasi penyebaran pandemi COVID-19, tapi juga mengupayakan berbagai solusi dalam menghadapi dampaknya yang telah merambah dalam berbagai aspek kehidupan. Tuhan tolong semua elemen anak bangsa, semua pihak, semua golongan, juga Tuhan menolong rakyat Indonesia agar kami senantiasa ikut mencari dan bahkan menjadi solusi bagi berbagai persoalan kehidupan bangsa yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur diberikan waktu untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima sembah dan sujud kami, walaupun kami naikkan di dalam kekurangan dan keterbatasan. Biarlah semua itu menjadi wujud pengakuan dan hormat kami kepada Dikau sebagai Tuhan yang menciptakan, memelihara dan memberkati kami setiap waktu. Berkenan Tuhan menerima persembahan yang kami haturkan, biarlah berkenan dipakai Tuhan bagi karya pelayanan Tuhan. Mohon ampun Tuhan atas segenap salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa
bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat milik kepunyaan Tuhan, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri. Para kekasih Tuhan, mengampuni tanpa syarat adalah cara untuk membuktikan pengampunan dari Allah kepada sesama. Memang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, tetapi mampu diwujudkan oleh manusia yang sudah ditebus dan dibaharui oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Di penghujung ibadah ini kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan pujian NKB 213 bait yang pertama. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan banjinya, sanjung rajamu, mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya nyatalah. Arahkan hati, pikiran, dan hidup jemaat kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.